Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristiawati dengan NIM 191110109, mahasiswa ilmu gizi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang soal kasus yang telah saya kerjakan sebelumnya. Pada soal kasus ini memiliki pasien dengan nama Tuan K, usia 21 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 67 kg dan tinggi badan 168. Tuan K ini didiagnosa medis mengalami colitis ulcerosa. Nah, apa itu colitis ulcerosa? Colitis ulcerosa merupakan suatu penyakit autoimun dengan gejala utamanya diare. Nah, colitis ulcerosa ini juga memiliki nama lain atau lebih dikenal dengan nama inflammatory bowel disease atau biasa disingkat dengan IBD. Nah, pasien Tuan K ini mengalami keluhan dengan suhu tubuh meningkat selama 3 hari sebelum Tuan K ini masuk rumah sakit. Mengalami perut kembung, diare, serta BAB sehari 4 kali dan berdarah. Untuk riwayat penyakitnya, Tuan K tidak memiliki riwayat penyakit keluarga ataupun riwayat sebelumnya. Riwayat nutrisinya, Tuan K hanya makan 1-2 kali dalam sehari. Sering jajanan kue kecil, kering, biskuit yang manis. Yang paling sering dikonsumsi oleh Tuan K untuk sehari-harinya adalah nasi, mie, ayam, telur, tempe, dan tahu. Tuan K ini tidak menyukai sayur dan jarang sekali makan sayur-sayuran. Tetapi Tuan K menyukai buah-buahan dan suka minum susu. Dari hasil rekal ini dapat diketahui makanan apa dan minuman apa yang paling sering dikonsumsi, yang jarang dikonsumsi, dan tidak pernah dikonsumsi oleh Tuan K. Selanjutnya data objektif. Yang pertama melakukan pemeriksaan topometri dengan status gizi yang didapat 24,1 yang termasuk dalam kategori ideal atau normal. Untuk pemeriksaan fisik dan klinisnya, nadi Tuan K normal, akan tetapi nafas meningkat dengan hasil pemeriksaan 25 kali per menitnya. Sedangkan untuk suhu tubuhnya juga mengalami peningkatan dengan hasil pemeriksaan 37,8 derajat Celcius. Yang terakhir pemeriksaan laboratoriumnya, Tuan K keratinnya mengalami peningkatan atau tinggi dengan hasil pemeriksaan 1,4, hemoglobin 10,8 yang artinya rendah, leukosit 11.300 artinya tinggi, trombositnya menurun atau rendah dengan nilai pemeriksaan 40.700 dan LED-nya mengalami peningkatan atau hasilnya tinggi dengan hasil pemeriksaan 35. Nah, untuk tinjauan pustakanya menjelaskan tentang penyakit diagnosa medis yang diderita Tuan K saat ini. Definisinya secara singkat, colitis ulcerosa ini merupakan suatu penyakit autoimun dan merupakan peradangan pada kolon usus yang ditandai dengan kelemahannya dinding usus dan dapat menjadi tua ataupun luka dan dengan pendarahan. Patofisiologi merupakan jalan akhir umum dari patofisiologi colitis ulcerosa ini adalah inflamasi pada mukosa traktus intestinal menyebabkan ulcerasi, edema, pendarahan, kemudian hilangnya air dan elektrolit.
Nah, pada ulcerative colitis, inflamasi dimulai dari rektum dan meluas sampai pada kolon bagian proksimal dengan cepat melibatkan hampir seluruh bagian dari usus besar. Rektum selalu terkena pada usi dan tidak ada skip area. Untuk patogenesisnya, ditandai dengan meningkatnya rekrutmen dan retensi makrofag elektron, neutrofil, dan sel T ke dalam intestinal yang terinflamasi, di mana mereka akan diaktifasi dan dikeluarkan sitokin-sitokinnya oleh proinflamasi. Nah, untuk perencanaan asuhan gizi, Tuan K, ini identitas diri, asesmen dasar, dan dientari. Selanjutnya kelompok masalahnya. Kelompok masalah Tuan K mengalami colitis ulcerosa, suhu tubuh meningkat selama 3 hari sebelum Tuan K masuk ke rumah sakit, perut kembung, diare, Tuan K yang tidak menyukai sayuran dan jarang sekali untuk makan sayuran, BAB selama 4 kali dalam sehari dan mengalami pendarahan saat BAB, kemudian nafas tinggi, suhu tubuh tinggi, keratin tinggi, hemoglobin rendah, leukosit tinggi, trombosit rendah, dan LID tinggi. Untuk domain intake dari diagnosa gizi, asupan cairan dari Tuan K tidak adekuat karena dikaitkan dengan Tuan K yang mengalami diare serta BAB 4 kali dalam sehari yang menyebabkan Tuan K mengalami kekurangan cairan dalam tubuh. Maka Tuan K dianjurkan untuk melakukan diet dengan tinggi cairan untuk memenuhi cairan yang terbuang saat Tuan K mengalami diare serta BAB. Yang kedua, domain behavior. Kualitas hidup yang dijalankan Tuan K buruk karena adanya beberapa faktor, yakni Tuan K yang seorang mahasiswa, kemudian ditambah dengan kesibukan lainnya yang Tuan K melakukan pekerjaan part-time. Nah, dikaitkan dengan juga kebiasaan pola makan Tuan K yang tidak teratur, dan juga suka mengkonsumsi makanan kecil, kue kering, biskuit, yang manis, tidak suka sayuran. Nah, kemudian ditandai dengan kebiasaan makannya hanya 1-2 kali dalam sehari. Akibat dari kebiasaan serta kualitas hidup tersebut, akhirnya Tuan K mengalami colitis ulcerosa. Intervensi gizi, yang pertama, diet yang dilakukan Tuan K, ini memenuhi kebutuhan gizi hariannya, menu makanan utama 3 kali dalam sehari dengan selingan 2 kali, kemudian diberi porsi kecil tetapi sering, tinggi energi serta tinggi protein, tinggi cairan, rendah serat, memperbanyak konsumsi buah-buahan, terutama untuk sayurnya. Edukasi gizi, pemberian makanan dan atau zat gizi, diet makanan biasa atau sehat. Nah, diet yang dilakukan Tuan K ini karena mengalami colitis ulcerosa. Selanjutnya pemberian makanan atau zat gizi, makanan atau minuman, jenis tertentu ataupun kelompok. Tuan K dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman tinggi energi, tinggi protein, tinggi cairan, akan tetapi rendah serat. Yang terakhir, edukasi gizi mendalam untuk anjuran perubahan pola hidup serta pola makan menjadi lebih baik dan sehat. Tujuan dari diet ini, yang pertama, diet gizi seimbang, makanan utama 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Yang ketiga, menyusun menu harian sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Tuan K. Yang kedua, target terapi. Tuan K, karena Tuan K mengalami dehidrasi akibat diare dan BAB, maka Tuan K
dianjurkan melakukan diet tinggi cairan supaya target terapinya tercapai, yakni Tuanka sudah tidak mengalami diare serta BAB, suhu tubuh menurun, serta kebutuhan gizi hariannya terpenuhi. Prinsip mengurangi makanan dan minuman manis. Yang kedua, menu hariannya beragam dan mengandung nilai gizi yang dibutuhkan. Syarat dari diet ini, konsumsi tinggi energi, tinggi protein, tinggi cairan, dan rendah serat. Memperbanyak konsumsi sayuran dan buah, porsi yang disajikan kecil akan tetapi sering. Yang terakhir, cukup gizi. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. BEE 114 risiko nyata, BE 121 tingkat pengetahuan, BE 231 kemampuan menyiapkan makanan, BE 261 ukuran porsi yang dimakan, S222 kreatin, PC 111 pengaruh atau dampak makanan, dan yang terakhir PC 112 kondisi fisik. Nah, dalam menu harian ini disajikan dengan berbagai ragam makanan. Untuk praktikumnya, saya mengambil menu makan siang dan snack siang, yakni sup telur dengan campuran wortel dan kentang rebus. Karena sebelumnya Tuanka jarang ataupun hampir tidak pernah mengkonsumsi kentang, maka kentang saya masukkan dalam daftar menu. Kemudian untuk snacknya, saya membuat pisang yogurt, yakni pisang yogurt ditambah dengan madu 15 ml. Terima kasih.